welcome to my channel Kiki Devi. Di malam ini atau malam Sabtu ini kita punya cerita dari teman kita yang bernama Hasnah. Dan Hasnah ini sudah mengirim email di sini dan kita ceritakan untuk kalian semuanya. Sebelum itu kalian wajib subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Dan inilah latar belakang dari Hasnah. Hasnah adalah seorang mahasiswa di kota Jawa Timur yang melakukan PKL pada tahun 2019. Hasnah ini juga berkuliah di kampus di sebuah kota di Jawa Timur juga. PKL tersebut itu berada di sebuah kota juga di Jawa Timur. Dan terus si Hasnah ini mempunyai teman yaitu 19 orang. Itu satu kelasnya itu 19 aja ya Kak ya, dan melakukan PKL. Nah, di satu kelasnya itu si Hasnah itu cuma ngekos 10 orang cewek itu aja, dan yang lainnya itu mencari kos-kosan yang lainnya. Kebetulan si Hasnah itu menemukan kos yang paling murah berada di kota tersebut, dan kawan-kawannya itu sontaklah setujulah dengan keputusan si Hasnah ini untuk melakukan mencari kos itu. Dan kebetulan kosnya itu memang murah dan dekat banget dari tempat PKL Hasnah itu. Dan 10 orang tersebut, dan datanglah hari di mana PKL itu tiba, dan 10 orang tersebut itu melakukan perjalanan dari kota ini ke kota yang dituju. Dan dari perjalanan tersebut 10 orang ini melakukan perjalanannya menggunakan kereta api. Mereka itu sangat-sangat bahagia mau ke kota tersebut. Dan setelah datang di kota tersebut, orang tersebut itu belum tahu tempatnya, tapi si Hasnah itu sudah mengetahui tempatnya. Dan ternyata tempatnya itu 3 lantai. Maksudnya itu bangunannya itu 3 lantai Kak. Yang pertama itu penghuninya itu penuh banget, dan lantai kedua dan lantai ketiga itu sepi banget Kak, nggak ada sama sekali orang. Dan 10 temannya tersebut itu fine-fine aja lah Kak ya, nggak mikir yang neko-neko gitu. Kalau rumahnya itu sebenarnya itu horor gitu. Dan setelah sampai, mereka melakukan kerjaan seperti biasa, membersih-bersih, terus habis itu mandi, terus makan, terus bercanda-canda gitu loh Kak. Dan asik dengan obrolan besok gimana kita melakukan pekerjaan kayak PKL gitu, gimana gitu Kak. Dan hari dimana sudah melakukan PKL, pagi harinya itu ya biasa lah Kak, kayak berangkat gitu bersama-sama, terus makan, terus tidur, terus lagi berangkat, makan, gitu. Terus dan genaplah sudah 1 minggu berada di kosan tersebut. Awal-awalnya sih nggak ada gangguan sama sekali Kak. Di kosan tersebut tuh nggak ada gangguan sama sekali. Wow, ini nyaman banget gitu loh. Tapi ya juga panas lah, tapi juga ada kipas anginnya. Awal-awalnya juga ada gangguan, lama kelamaan ada sih gangguannya. Pertama itu si Putri ingin banget main ke kamar sebelah temennya, maksudnya kamar sebelah temennya. Di jam-jam habis isya gitu, habis sholat isya, dia mainlah ke kamar sebelahnya untuk mengerjakan soal atau mengisi data gitu loh Kak. Dan sedikitlah berbicara, bercanda-canda gitu. Dan gak disangka-sangka si Putri itu nengoklah ke sebuah
sebuah pintu. Dia tuh sama mainan HP, tapi waktu itu dia sudah nggak main HP, cuma melihat pintu aja. Dan apa yang terjadi Kak di pintu itu? Kalian harus tahu, di pintu itu ada sesosok kuntilanak yang nengokin dia gini, dengan ekspresi wajah kuntilanak itu tuh sedikit melotot gini sama senyum gini. Terus wajahnya itu putih pucat itu Kak, dan rambutnya itu panjang sekali. Cuma nengok gini aja dan ketawa gitu, langsung pergi itu kuntilanaknya. Dan si putri itu langsung shock lah, kaget, hah apa itu gitu. Dan dia itu bilang ke teman-temannya, aku melihat hantu gitu. Siapa, apa, hantu apa gitu. Temennya itu sontak gitu, takutan juga gitu. Dan si putri itu bilang, kalau aku melihat kuntilanak yang sedang melihat kuntilanak yang ada di pintu, dia itu dengan ekspresinya nengokin kita gitu loh. Dan aku melihatnya, tapi itu cepat banget dan menghilang gitu. Dan satu kamar itu tuh sangat-sangat ketakutan banget, ketakutannya itu Kak. Dan si putri itu nggak berani maksudnya nggak berani keluar dari kamar itu Kak, untuk pindah ke kamarnya. Ya sudah, si putri itu tidur di situ. Nah di situ si Cahya itu bilang gini, aku juga kok Kak, juga diganggu, tapi aku diam aja, aku nggak berani bilang gitu, takutnya teman-teman juga takut gitu. Dan kenapa kan, terus Putri bilang, dan kenapa sih kamu baru bilang ke aku, dan ini aku juga lagi diganggu juga, ini live loh diganggunya gitu. Dan kan di kamarnya itu kan aslinya itu, yang asli itu 4 orang kan Kak, jadilah 5 orang itu tidur bersama, nggak berani kemana-mana. Pipis aja itu loh Kak, ditahan, nggak berani kamar mandi gara-gara si kuntilanak itu mama gangguin si putri itu. Dan semuanya itu teman-temannya itu nggak berani banget. Dan setelah itu ada salah satu temannya itu menangis dengan ketakutan gara-gara cerita ini Kak. Dia itu nyalain doa-doa di HP, dan ya udah tidur itu bersama-sama itu. Dan kalian tahu juga, hening juga, kayak suasananya itu hening, dan ada ketok-ketok di pintu, bukan pintu sih, di jendela itu ada ketokan, ada ketokan. Terus tambah itu teman semuanya itu putri itu nangis semua. Sudah menjelang pagi dan semuanya itu diam sejenak, diam banget, diam terus melakukan pekerjaan yang seperti biasa, PKL begitu Kak, PKL dan pulang-pulang gitu. Dan si Hasnah itu bilang gini, kamu kenapa sih Put, kok nggak tidur di kamar, kok malah tidur di kamar sebelah gitu. Dan si Putri ini bilang kalau cerita kepada teman-temannya kalau lagi ketakutan banget Kak. Dan dia bercerita kalau dia itu ketakutan karena diganggu oleh sesosok kuntilanak gitu. Dan ada juga namanya itu teman yang satunya itu juga bilang memang ada sosok ini bercerita gitu. Terus semuanya tambah ketakutan, dan 10 orang ini tuh merasa ketakutan banget Kak. Dan mereka itu, ya Allah kok gini banget ya, seminggu itu biasa, kok 1 minggu ini mau pulang itu kok mau pulang ini kok ada gangguan itu Kak. Dan semuanya itu kayak merasa nggak kerasan gitu di kosan tersebut.
Dan keesokan harinya itu ada salah satu temannya Hasna yang lebih dewasa atau lebih tua umurnya itu menyarankan untuk melakukan pengajian kayak yasinan gitu di depan kamar-kamar kita itu. Dan tiap hari kita itu yasinan, kayak yasinan gitu loh Kak. Kayak Hasna itu juga yasinan, si Putri yasinan juga, dan semuanya baca yasin juga berkerumbul gitu loh Kak. Dan gangguan-gangguan itu menghilang, dan akhirnya tuh nggak ada gangguan, tapi ketakutan itu masih ada Kak. Ketakutan tuh masih ada. Dan selanjutnya PKA kan sudah selesai Kak. Dan terus besoknya itu ternyata ada seorang mahasiswa juga yang mau ngekos di kosan tersebut, dan dia juga menempati lantai 2 dan lantai 3 kamar tersebut Kak. Dan si Hasna itu nggak ngerti kelanjutan ceritanya, apakah anak-anak mahasiswa itu akan digangguin setelah Hasna itu keluar dari kosan tersebut, itu nggak tahu juga Kak. Tapi kebanyakan itu cerita-cerita juga orang-orang yang kos di situ itu memang nggak digangguin juga sih, katanya juga nggak digangguin. Tapi entah nggak ngerti ceritanya juga si Hasna itu kenapa orang-orang tersebut tidak digangguin. Tapi intinya itu sebelum Hasna dan kawan-kawannya itu ke kos itu nggak digangguin sama sekali, tapi mau keluar itu diganggu dan diteror, dan akhirnya melakukan kayak pengajian yasinan itu dan tidak teror kembali sama hantu kuntilanak. Tapi temen Hasna itu juga penasaran sih tentang cerita apa ini, kenapa kok bisa seperti ini, mau tanya orang-orang sekitar tapi tidak beranilah. Kebetulan itu pemilik kosnya itu nggak ada di kos tersebut. Di kosnya itu lantai 3, tapi ya cuma kamar-kamar ramah gitu loh Kak, nggak ada penjaga kosnya, itu jadinya los-los gitu lah. Tapi juga itu kosan wanita, nggak campur Kak, wanita aja gitu. Dan kawan-kawan Hasna itu dan si Hasna itu langsung pulang dan mengemasi semuanya untuk melakukan perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan kelanjutannya itu pokoknya sudah nggak diganggu makhluk astral tersebut dan pulang dengan selamat. Tapi cerita tersebut masih membekas di ingatan teman-teman dan si Hasna itu, dan sampai sekarang. Demikian cerita horor kali ini. Kalau kalian punya cerita langsung aja ya @kikidewi_octavia92 atau bisa kirim ke email aku, nanti aku sertakan di bawah email aku gitu kan. Oke Kak, sekian cerita horor dari kami atau dari saya dan juga narasumber dari Hasna, dan terima kasih Hasna sudah menjadi narasumber kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.